Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Cara. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Teluh. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Indah, dan bagaimana ceritanya kalian nantinya juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung juga ya teman-teman. Nah, yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Saya terima nikahnya Karina binti Yustira dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suami baruku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan, saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya sangat berbahagia dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya arungi, tapi perasaan berbunga-bunga lebih terpancar di hati ini. Bagaimana tidak, di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, Allah masih mengirimkan sosok pria baik yang mau menerima keadaan serta menyayangi, bahkan menafkahi saya dan juga putri semata wayangku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang turut mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali kerja ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku, di mana dia berjanji akan menjemput diri ini beserta putri semata wayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie sangat instan. Aku mengenal dirinya dari sosmed. Di sanalah awal kami perkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Kala itu Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya terjalin melalui komunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliau membuat hariku benar-benar sangat bahagia, dan juga hatiku luluh lantah. Aku seperti tidak bisa menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan untuk melamarku, dan hanya berselang 5 bulan lamaran itu, kami memantapkan diri naik ke pelaminan guna mengesahkan batra rumah tangga yang hendak kami jalani bersama. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia masih SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku serta seorang adik lelaki. Ibunda tercinta sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku itu. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang menemui keluargaku, dan dia datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira aku akan tinggal bersama ibu mertua atau mengontrak di sana. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Satu rumah cantik yang berlokasi pada salah satu kota Madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaan di sana cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi walau sudah banyak rumah yang terbangun. Hanya beberapa kepala keluarga yang benar mendiami tempat itu. Sisanya bangunan kosong yang sepertinya hanya dijadikan invest bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong.
Selain itu, ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya rubuh serta dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati sendiri terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh karena 1 kamar tidur lagi berposisi di belakang dekat dengan kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat sangat kotor, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai, belum lagi posisi pintunya yang juga berada di bagian belakang, tidak menghadap ke bagian depan seperti 2 kamar lainnya. Hal itu cukup membuat bulu kutuku merinding karena merasa tidak lazim akan tata letak kamar tersebut. Sempat kutanyakan kepada Mas Wanto perihal kamar terkait itu, dan dia berkata hanya kesalahan konsep kala dirinya membangun rumah, di mana kamar itu sudah terlanjur dibuat dan berakhir sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyolnya lagi, Mas Wanto malah menggoda diri ini dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di sana. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diri ini kala itu. Singkat ceritanya, kemudian kami berjalan dengan mesra, selayaknya kehidupan pengantin yang baru lagi kasmaran. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri, dan semua berjalan indah layaknya kisah romantis yang ada di film-film. Hingga 3 bulan berlalu, kebersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja hari yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga yang lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar, kemudian terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas aku ambilkan payung dan kunci gerbang. Mengingat hujan yang baru turun dengan derasnya, langkahku sigap dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung. Kubuka pintu depan, sontak aku kaget dan berteriak, "Oi, siapa kamu?" Bukan Mas Wanto yang ada di sana, namun tampak seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar. Teriakanku membuat dia menghentikan aktivitas itu dan menatap sinis ke arah diri ini. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri. Aku kemudian berteriak, "Tolong, tolong, maling!" Teriakku terus menerus. Wanita itu gugup. Seiring dengan teriakan yang aku lakukan, tatapannya menoleh ke berbagai arah seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang menambah horor suasana. "Awas ya lo perek," ucapnya sembari berlari pergi meninggalkan tempat ini. Darah seakan turun, melepaskan seluruh sendi tubuh. Tanpa sadar aku merintikkan air mata. Ya, pikiranku buyar kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti Mas Wanto tidak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala mendengar suara dari dalam rumah. Suara itu menangis sembari memanggil diri ini. "Dah, Bunda di mana?" teriak Lena yang terbangun dari tidurnya. "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis terbangun dari tidur. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu
sesuai permintaannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan dirinya di lantai, tempat di sampingku. Tanganku mulai sigap mengambil gelas dan kaleng susu, sedang asik meracik susu itu. Kemudian terdengar dor dor dor. Suara gedoran terdengar sangat kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. Astagfirullah. Spontan aku berkata, aku lupa akan kejadian yang baru saja aku alami. Dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan dan segera berlari ke arah pintu depan, meninggalkan Lena sendiri di dapur. Sigap langkah ini kupastikan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang masuk kala itu. Setelah semua terasa aman, aku kembali ke dapur. Kulihat Lena terdiam dan fokus memandang ke arah pintu kamar kosong di bagian belakang itu. "Ada apa, Nak?" tanyaku kepadanya. "Siapa di dalam, Bunda?" tanyanya polos sembari menuju ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Brak, brak, brak. Pintu itu terguncang keras seperti ada seseorang dari dalam sana yang ingin membuka paksa pintu tersebut. Ku genggam sebelah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah kedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari saja. Pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah, spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tidak kunjung reda bahkan tidak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini, dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujan, Dek?" kata pria yang tidak lain adalah Mas Wanto, suamiku. "Takut, Mas," kataku terbata-bata berurai air mata. Diambilnya Lena dari pelukanku, sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang seorang wanita sinting yang mencoba masuk ke dalam rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan santai. Emosiku kian mempuncak saat ku katakan tentang kedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tatkala ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang aku terima. Kali pertama kurasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan. Selang dari kejadian itu, hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi breng, 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 seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Aku berdiri di depan rumah sembari menyendari ke arah atap rumah. Tak hayal bulu kudukku naik, wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu suara itu tidak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan?
Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasanya ada ataupun adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan oleh seseorang. Beberapa kali aku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat kepada Lena. Sekalipun sikapnya dingin kepadaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tidak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa dia berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari RS. Namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Akit, tolong Enda bunda. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana, layaknya seorang ayah. Mas Wanto sigap merawat Lena, malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis malah meminta izin kepadaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena mencobai ustadz itu. Sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena kemudian dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya memperbolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik. Lama menanti, Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan kepada Mas Wanto. Lena bagaimana Mas? Mas Wanto mengatakan dan juga mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tidak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodel Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti ku jelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto, dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pula. "Loh, Lena bagaimana?" tanyaku keheranan kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia," jelas Ustadz Malik menjawab pertanyaan itu. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto kepadaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesamanya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan oleh Mas Wanto. Kemudian ku ambil beberapa helai baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu.
Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang, raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. "Terima kasih untuk semuanya ya Mas," ucapku dengan pelan. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan, dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya kepadaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat ku tanya, apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya kepadaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto, belum lagi saat aku bertanya soal kamar dan kejadian yang ku alami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa," jelasnya singkat, namun Mas Wanto berjanji dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tidak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari yang lalu. Bahkan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat, perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan ini. Mas Wanto menjawab dengan singkat, "Biar surprise saja Pak," ucapnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto, mungkin dalam hatinya tidak mau mempermasalahkan hal ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Semua setelah normal, nanti pasti Mas akan jemput ya dek," begitu janjinya kepadaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Ya bagaimana tidak, sedari maghrib menjelang wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan, menilik ke berbagai arah, keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa Mas?" tanyaku. Enggak apa-apa dek," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kamu lagi, minumkan air ini ya dek. Ingat kalau penyakitnya kamu saja," pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar kupeluk dia, mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri baik-baik ya Mas," pesanku kepadanya. Beberapa hari berselang keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan dengan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka terbungkus kain putih berbentuk pocong. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah
penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan. Ketika kerjaannya lengang, baru seminggu informasi itu ku terima kabar baik seketika berubah drastis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan. Ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan kala ku dengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat hidupku. Bermodalkan uang seadanya aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat bila mana aku tidak kembali ke Jakarta. Mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia tergulai lemah, lemas, tidak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya benar-benar basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab perkataanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga memohon kepada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu itulah yang aku alami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat ku harapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk ku jaga Mas Wanto, ku pijiti kakinya, tangannya, dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kantor dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu mengonfirmasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan kepadanya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan, terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak hayal penjelasan itu, hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes di bibir ini. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan sekaligus cerita ini ternyata bersambung ke part yang kedua, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini benar-benar sangat seru sekali karena berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya dan akhir dari cerita ini, terus nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.